wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Rabbi sholli sholli wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama dan yang paling utama marilah kita panjatkan doa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana hari ini kita bisa bersilaturahmi ya. Bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dengan cuaca yang cerah. Mudah-mudahan salawat serta salamnya tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita baginda Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan sampai juga kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita ya umatnya sampai akhir zaman. Amin. Perkenalkan dulu sebelumnya, kurang pendengar ya. Perkenalkan dulu sebelumnya ya, kalau yang belum kenal, saya Bidan Raida atau biasa disebut Teh Raida gitu ya. Hari ini dapat undangan, katanya dadak tapi ya Bu ya. Masya Allah. Tapi alhamdulillah ya bisa terlaksana dan bisa silaturahmi sama ibuku di sini gitu ya. Adapun hari ini tema yang saya ambil di sini kan mengenai tema yang dari acara ini adalah meneladani perjalanan dan pola hidup Rasul. Yang saya ambil hari ini adalah bagaimana pola hidup Rasul dari mulai bangun tidur sampai ke tidur lagi gitu ya. Nah, mungkin ibu-ibu di sini sudah pernah dengar atau mungkin sudah pernah mempelajari hal itu. Namun di sini kita ulas kembali bagaimana suatu kebiasaan yang menjadikan kita bisa hidup lebih sehat gitu ya. Nah, terlebih Rasul ini kan figur kita ya. Jadi apapun yang dilakukan oleh Rasul itu pasti sudah yang terbaik dari Allah gitu. Nah, karena Rasul meneladaninya kan ngambilnya dari Al-Quran dan juga hadis gitu. Diaplikasikannya lewat Rasul gitu. Jadi kita hanya bisa mencontoh ke Rasulnya saja pun sudah cukup ya. Karena kalau misalnya kita harus mengkaji dari Al-Qur'annya, kita butuh penerjemah gitu. Dan memang itu kita harus berulang gitu ya Ibu ya. Jadi dari sini kita bisa ambil mulainya itu sebelum tidur. Dari poin pertama itu pola hidup sehat ala Rasul itu sebelum tidur. Rasul itu biasanya ngapain Ibu? Wudu, betul. Ada lagi yang tahu? Sebelum wudu apa? Makan Indomie itu Bu. Sehat karena sebelum tidur makan Indomie. Nah, kalau Rasul itu tidak ya. Jadi pola hidup ala Rasul itu mengurangi asupan makanan pada malam hari. Nah, Rasul itu tidak makan malam hari gitu. Jadi ibu kalau mau tidur, Rasul itu biasanya wudu dulu pertama ya, kemudian aplikasinya itu baca doa kan ya Bu. Baca doa juga banyak kan ya, ada baca surat Al-Baqarah ayat terakhir ya, terus ada ayat kursi, terus falak binas itu ya. Nah itu kan ritualnya Rasul gitu. Nah aplikasinya kalau di kita sekarang gitu ya, kita bisa menggunakan pola hidup Rasul itu dari mulai hal terkecil itu. Nah biasanya ibu-ibu kan kalau sebelum tidur kan main gadget dulu ya, scroll dulu kayaknya belum ini gitu ya, belum upload gitu ya. Kalau kayaknya kayak belum scroll dulu gitu, kalau belum update status atau belum scroll kayaknya kurang upload gitu. Nah sedangkan kalau pola hidup sehat ala Rasul itu tidak main gadget karena tidak ada gadget pada zaman dahulu ya. Nah hari ini kalau diaplikasikan di kita, zaman kita tidak boleh menggunakan gadget sebelum tidur. Bahkan sedang tidur itu kalau bisa jaringan seluler, wifi itu semua dimatikan. Nah makanya itu bisa mempengaruhi ke pola tidur kita gitu. Jadi tidak boleh ada gadget. Biasanya kalau orang-orang yang rada melek mah gadgetnya rada dijauhkan gitu ya. Gak mau baik campur ya, mau Gado-gado. Nah biasanya kan
sieun sinyal karena kepala gitu simpener ada jauh pada hama. Kalau secara sehatnya tidak sama sekali, jadi dimatikan. Jadi dari mulai wifi terus jaringan seluler itu dimatikan, jadi tanpa jaringan ya, dalam keadaan HP mati. Nah itu satu aplikasi hari ini gitu. Kemudian kita bisa mematikan lampu, karena kualitas tidur orang yang dalam lampu yang terang dengan lampu yang redup itu akan berbeda, ibu-ibu. Apa bedanya, Bu? Bedanya Nah perbedaannya itu ketika badan kita atau sistem imun kita merespon pantulan cahaya itu bakal beda. Nah ketika cahayanya redup itu badan kita lebih rileks, lebih cepat untuk tidur. Dan tahapan tidur itu kan ada ini ya, jadi ada masa-masanya. Nah pas waktu kita di antara tidurnya lelap, itu tuh hormon di dalam tubuh kita itu akan terbentuk. Jadi imun tubuh kita itu dibentuk pada saat kita tidur. Nah kalau ibu-ibu misalkan yang scrollnya lama gitu ya, udah scrollnya lama, misalkan buat tidur udah mata sepet banget gitu, tapi maksakan masih pengen scroll, udah penasaran gitu ya, bisa sama info update gitu. Nah itu tuh kan mempengaruhi jam tidur kita, pola tidur kita. Nah kenapa mempengaruhi ya? Karena mempengaruhi nanti ke sistem kekebalan tubuh kita juga. Kok bangun-bangun asa kurang fresh ya. Nah itu biasanya dari pas kebiasaan kita sebelum tidur. Sedangkan Rasulullah tidurnya aja tuh setelah Isya, ibu-ibu. Kalau tidak ada aktivitas lain yang berhubungan dengan rumah gitu ya, Rasul itu pasti tidur setelah Isya. Bangunnya lebih awal, jam 2 pagi. Dia mati balik ya, Bu. Nah kalau ibu makan jam 11 lah paling cepat Tidur. misalkan gitu ya, jam 10 gitu, sekarang nanti bangun siang. itu pas ada subuh ya alarmnya. Nah kalau Rasul biasanya tidurnya setelah Isya, kalau tidak ada aktivitas lain ya, bangun jam 2 untuk sholat tahajud. Nah kalau secara medisnya kenapa tidurnya harus lebih awal, bangun lebih awal juga gitu ya. Nah pada saat tidur kita deep sleep atau kita dalam kondisi pulas, jadi setara gitu ya, tidurnya pulas. Dengan tujuh tibra. Nah itu teh tubuh kita akan mengeluarkan hormon melatonin atau hormon yang memproduksi kekebalan tubuh kita gitu. Dan itu tuh diproduksi pada saat jam 11 sampai jam 2 gitu, Bu. Berarti kalau belum tidur ya jam 11 sampai jam 2 tidak memproduksi dia. Nah iya itu. Makanya kalau kata dokter spesialis jantung gitu ya, kalau ibu-ibu pengen cepat meninggal gitu ya, banyakin gadang aja. Banyakin gadang. Ya Allah. Banyakin gadang ya. Karena ya gimana mau nggak meninggal gitu ya, ibaratnya gitu secara medis ya. Karena kan kekebalan tubuh kita aja dibentuk pada saat jam 11 malam. Dikorupsi gitu ya. berarti Jadi ya. produksinya pada jam 11 malam sampai jam 2 itu. Sedangkan kita sendiri masih melek. Jam 11 masih nyilut gitu ya, jam 12 masih kena scroll atau masih kena aktivitas gitu. Nah, mau jam berapa ke tidur pulasnya? Kalau misal pas tidur pulasnya kita tidur jam 12, kita tidur pulasnya jam 1, jam 2. Nah, produksi hormonnya udah kelewat gitu. Jadi besoknya dalam keadaan lesu lagi, nggak segar lagi kayak gitu. Jadi ibu-ibu udah tahu ya, hari ini ya rada kita sama-sama belajar. Saya juga kadang ya kalau misalnya ada kepentingan yang harus nyilek jam malam gitu ya pasti, tapi bakal kerasa kok gitu. Apalagi berhari-hari terbiasa dengan tidurnya larut kayak gitu, bakal kena di badan juga kerasa gitu. Mungkin pas bangun tidur kurang fit, kurang segar gitu, kurang fresh. Nah itu biasanya dari kebiasaan kita pola tidurnya. Nah supaya apa tadi? Supaya tidur pulasnya lebih cepat sesuai sama jadwalnya, dibantu matikan lampunya. Tapi kadang ya kita boro-boro mau matiin lampunya, udah tunduk mah kadang tunduk gitu loh. Cuman nih biasanya kita mah tunduk nih hari karena HP mah masih kuat kok gimana ya. Tapi malam-malam lampu mah kayaknya nggak kuat ya buat bangun gitu ta. Makanya itulah salah satunya ya yang mempengaruhi gitu. Nah dari situ juga kenapa kan doa terus ya wudu gitu kan, biar apa, biar kitanya bersih. Doa itu kan ibaratnya apa ya namanya,
membuat kita rileks kan gitu ya. Kondisi membuat kita lebih rileks. Pada saat doa itu kan kita dalam keadaan sudah tidak memikirkan apa-apa lagi gitu. Jadi bukan lagi kayak kita melihat media sosial. Ketika kita melihat media sosial yang ada kamu rumah, mikiran DPR ya, mikirin kasusnya orang, mikirin Sahroni. ya kejadian-kejadiannya orang gitu, yang seharusnya badan kita tidak perlu itu gitu. Karena ketenangan jiwa kita itu biasanya mengurangi keingintahuan orang lain, keingintahuan diri kita terhadap orang lain. Insya Allah badan kita bakal lebih lebih rileks, lebih nyaman, lebih aman, lebih tenang. Ketika kita melihat atau mendengarkan sesuatu hal yang tidak seharusnya kita dengarkan, itu tuh tambah mumet, Bu. Ibaratnya gini, mereka tuh sedang punya sampah gitu ya. Ibaratnya kan mereka tuh sedang dengan kemumetan, dengan sampah di badannya mereka gitu, yang mereka aja ingin mengeluarkan. Tiba-tiba kita nonton ikutan di wadahan, ikutan nampung gitu ya sampah itu gitu. Nah kan kita tampung, nah lama-lama badan kita yang capek gitu. Ya, jadi kesehatan di sini tuh bukan hanya sebatas kesehatan fisik, tapi mental juga harus dipelihara. Makanya ibu-ibu perasaannya olahraga tapi kok asa belut aja gitu, asa kok kayaknya tuh ya diri itu capek banget gitu, asa paling capek. Karena ya kita ada dua yang perlu diperhatikan, kesehatan itu selain fisik kita, mental kita juga harus sehat gitu. Nah mental yang sehat, kita juga akan mentransferkan energi yang baik juga ke lingkungan kita, ke anak turunan kita, ke sekitar kita gitu. Jadi itu juga sangat berpengaruh gitu ya. Salah satunya ya tadi ya, pola hidup kita minimal yang terkecil sebelum tidur gitu. Karena kalau misalnya ibu bangun-bangun nih dengan badan yang kurang fit gitu ya, terus tiba-tiba ya namanya ibu-ibu kan punya anak kecil mah, dengan bapaknya yang mau kerja udah badannya gak enak, kesibukannya yang lain-lain gitu ya, mau ayah tambah mumet gitu kan, bangun tidur aja udah mumet gitu. Padahal kebiasaan kita yang tadi sebelum tidur kitanya udah nampung sama orang lain gitu. Jadi ya kubatur ge dipicen, air kurang malah ditampung di gulungan gitu. Sedangkan kita nggak tahu nih cara buang sampahnya di badan kita kayak gimana. Makanya jadinya asa riuh gitu. Bangun-bangun rasa suka mah baleurat gitu ya, beban. Padahal ya beban orang lain mungkin kita tampung secara tidak sengaja atau secara tidak sadar kayak gitu ya. Nah ini juga tadi ya udah yang sebelum tidur ya, Rasulullah itu pasti tidur lebih awal. Karena apa ya, mengejar waktu untuk kalau secara medisnya mengejar waktu untuk proses pembentukan kekebalan tubuh kita, yaitu imun yang keluar pada saat malam hari itu. Hormonnya itu kan hormon melatoninnya itu ya. Nah Rasulullah juga ketika bangun tidur kan tabuduannya. Nah tabudu itu biasanya Rasulullah bersiwak cina gitu ya. Bersiwak itu kalau kita mau pada gosok giginya nggak akan jarang ya, kita mah semua punya siwak gitu ya, kecuali emang kita benar-benar niat mau ngadain siwak gitu ya. Minimal benar-benar gosok gigi gitu kan. Nah dari gosok gigi itu Rasulullah kan pasti setengah jam juga itu sholat malam ya, paling minimal 2 rakaat 1 witir gitu. Jadi kalau menurut Rama itu kadang bukan waktunya yang nggak bisa, tapi keingin diriannya gitu ya, keinginan diri yang mendobrak kebiasaan kita yang biasanya nggak suka sholat, tiba-tiba pengen jadi sholatnya itu tuh kan susah gitu ya. Padahal mah minimal aja 2 rakaat misalnya kayak sholat subuh ya. Cuman karena dari diri kitanya itu gitu yang ya mungkin rasa malas yang belum terbentuk. Nah biasanya Rasulullah mah minimal 2 rakaat sholat malamnya dan 1 rakaat untuk witirnya. Dan itu Rasulullah ketika sebelum sholat pun Rasulullah mengganti pakaiannya dengan pakaian terbaiknya. Jadi bangun tidur kan dengan acung anu jangan bobo gitu ya. Jadi ganti dulu dengan pakaian yang rapi, yang terbaik gitu. Ya nggak apa-apa sih gitu kalau kita kayak berenangnya. Kalau memang sekiranya kita yakin kalau baju yang kita pakai ini bersih gitu
gitu ya, minimal meren bersih gitu. Ya, terhindar dari najis kayak gitu. Cuman kalau Rasulullah kita melihat gitu pola Rasulullah mengganti bajunya gitu, pakaiannya dengan pakaian yang bersih. Karena ya lebih ke menghormati gitu ya, lebih ke memperhatikan kesuciannya gitu. Rasulullah mungkin takutnya pada saat tidur ada kucing yang kan Rasulullah sayang kucing gitu ya. Nah gitu kan kita kan nggak tahu gitu ya, atau mungkin kena pipis atau apa gitu, mungkin hal-hal yang najis tadi ya. Selagi kita yakin kalau itu tidak terjadi, misal badan kita baju kita bersih, ya boleh ibu. Cuma kalau Rasulullah diganti bajunya ya. Kemudian tadi ya, ketika bangun tidur tuh Rasulullah kan dengan keadaan fresh, karena tadi sebelum pola tidurnya kan sudah dilakukannya ritualnya membaca doa wudhu kayak gitu. Jadi udah seger jam 2 teh. Itu juga orang lah misal ungu kene gitu ya. Terus kene alarmnya 5 menit dewe gitu, baru nulis. Nah Rasulullah mah udah langsung bangun gitu, karena apa ya? Udah merenang dari tidurnya juga udah teratur, udah sehat gitu ya. Dari jamnya itu udah yang pasti gitu. Setelah Isya kalau tidak ada aktivitas pasti tidur. Bangun udah pasti, jadi kayak alarm di tubuhnya itu udah terbiasa jam 2 pasti bangun kayak gitu. Nah karena apa ya, kebiasaan tadi ya. Dan pada saat itulah kenapa hormonal Rasulullah itu lebih sehat juga, karena ya itu terpenuhi pembentukan hormon melatonin, biasanya ada hormon oksitosin gitu pada saat pembentukan hormon kekebalan tubuh gitu. Jadi pas bangun tidurnya keadaannya tuh dalam kondisi yang fresh gitu, yang dengan fit gitu. Makanya kalau ibu-ibu pengen sehat, pengen bugar, pengen fresh, ya itu usahakan gitu ya, jangan gadang. Kalau mau gadang ya siap-siap aja gitu ya, memperpendek sana gitu ya. Bukan ini mah bukan kata saya, kata dokter spesialis jantung gitu ya, memperpendek umur gitu, karena ya bukan dari kebiasaan gitu. Ini mah dari kebiasaan kita, karena apa ya, kekebalan tubuh kita aja tidak diproduksi setiap hari, bagaimana badan kita mau melawan gitunya dari paparan sinar matahari, terus dari imun tubuh kita yang dari penyakit, virus kayak gitu kan. Nah itu juga akan ngaruh. Nah terus udah gitu, setelah sholat tahajud kan ada waktu menjelang subuh. Rasulullah tuh biasanya baca Al-Quran dulu. Setelah baca Al-Quran, memahami satu persatu dari ayat-ayatnya gitu ya, tadabbur ya dari Al-Quran ya, betulnya. Setelah itu sholat subuh. Setelah sholat subuh maju lagi. Nah dari sholat subuh tentu tidur lagi Rasulullah kan sudah tahu merenya ibu-ibu kayaknya rada jarang lah ya tidur lagi kan. Setelah sholat subuh membantu pekerjaan rumah tangga. Nah kalau Rasul kayak gitu, kalau kita mah kayaknya nggak usah disuruh membantu ya. Kita mah udah langsung pak piknik sendiri gitu, nggak harus disuruh juga, udah bingung gitu ya, atau kudu bingung lah mau ngapain gitu, pasti banyak yang bisa dipegang gitu. Nah biasanya Rasulullah itu setelah sholat subuh kayak gitu ya. Nah salah satunya untuk menjaga kesehatan tubuh kita pada pagi hari itu, biasanya kalau ibu-ibu yang belum belanja bisa belanja ke pasar, diniatkan, ya Allah saya mau olahraga jalan kaki ini untuk kesehatan badan saya, padahal mah urang teh balik belanja ke pasar. Nah apa bedanya belanja biasa, jalan kaki biasa dengan kita pakai niat? Akan beda, badan kita meresponnya juga akan beda ibu-ibu ya. Ketika kita mindsetnya, pola pikir kita ketika badan kita diniatkan untuk suatu hal yang baik, respon dalam tubuh kita kan meresponnya juga dengan baik. Beda jeng kita misalnya ya udah jalan-jalan aja, belanja bari jeng kayaknya misal bari kesel atau kumaha yeuh belanja udah habis gitu ya. Nah makanya diniatkan gitu ya, sebelum kita berangkat aktivitas pagi itu diniatkan untuk kesehatan tubuh kita, paling minimal jalan kaki, karena Rasulullah itu senang berolahraga ya. Nah jadi ibu-ibu nih mau ngantar anaknya ke sekolah, ke sini dari rumah, diniatkan Bismillah ya Allah, saya niat jalan kaki untuk kesegaran badan saya.
supaya badan saya lebih sehat. Itu afirmasi positif untuk badan kita supaya reaksinya juga positif gitu. Bukan ingat kesel gitu ya. Jauh Lebih sama kita jauh sama teh. Cakep, Nah, itu bakal negatif. Badan kita meresponnya bakal negatif. Ya. Jadi afirmasikan hal yang positif, nanti insya Allah feedback ke badan kita juga positif ya. Kemudian di sini kan ibu-ibu tadi olahraga pagi. Nah, membantu pekerjaan rumah, kalau untuk bapak-bapak ya membantu pekerjaan rumah, karena Rasulullah itu tidak gengsi lah gitu, tidak malu membantu istrinya atau pekerjaan-pekerjaan rumah. Nah, juga di sini untuk ibu-ibunya gitu ya. Ya tadi pagi-pagi itu diusahakan, karena hormonal ibu-ibu tuh biasanya moodnya bisa naik bisa turun kayak roller coaster ya, apalagi keriuhan pagi-pagi gitu kan. Nah, makanya kita harus kasih asupan yang bagus pagi-pagi biar hari itu kitanya happy. Kalau misalnya kitanya dari pagi ada bad mood, biasanya seharian itu bad mood kalau ibu-ibu mah gitu. Jadi kita yang sendiri yang mengontrol diri kita, karena ya tadi kalau misalkan bukan kita, nggak mungkin dari orang lain ngasih ke kita, bu tong bad mood, nggak mungkin ya. Kita sendiri yang bisa mengontrol badan kita gitu. Nah, di sini setelah membantu pekerjaan rumah tangga, Rasul itu biasanya makan. Nah, pola hidup Rasul makan gimana ibu-ibu? Makannya Rasulullah itu biasanya makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Nah, kalau kita mau biasanya kumaha? Makan kelaparan. Badan keselarang gitu ya. Pokoknya di akhir biasa nama nanti dipepetkeun pisan. Sampai ka bener-bener sili ulu hati. Nah, itu eta. So kita tah sih. Biasanya sampai ada keluhan dulu, aduh iya tuh cara makan ya rada nyelekit. Nah, bisa gitu ya kalau ibu-ibu mah. Nah, itu bukan hidup Rasul ya. Kalau pola hidup Rasul makannya sebelum kenyang, sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Jadi untuk jejak kita punya Can wareg teh. Sama deh. Ayah kayaknya samuna tuh gitu-gitunya, jangan kayak gitu ya. Jadi Rasulullah runtut gitu ya, setiap hari polanya pasti gitu. Makanya hari ini kita bisa tahu bagaimana pola hidup Rasul, karena tidak berubah gitu. Kalau misalkan ditanya deh, ibu sehari-hari gimana pola dari bangun tidur sampai ke minimal ke makan kayak gitu, apakah sudah terjadwal setiap hari sampai kan nanti 50 tahun kemudian saya bisa menjelaskan bagaimana Bu Dian, Bu Widi pola hidupnya itu seperti ini gitu. Apakah akan sama setiap harinya? Tidak lah. Tidak. Hari yang mantap gitu. Ya, gitu ya. Nah, Gitu. beda gitu ya. Kalau Rasul itu setiap harinya pasti gitu polanya. Makanya hari ini kita Teratur bisa gitu. belajar keteraturan, kekonsistenan. Itu yang membuat kita jadi bisa lebih sehat, ibu-ibu. Kenapa? Yang badannya misalkan lebih fit sama badannya yang sering lesu, biasanya ya faktornya itu dari diri kita sendiri gitu ya. Jadi kalau Rasul ya tadi makannya juga pakai 3 jari, ada kita mau pakai 2 jari. Oke ya. Enak sekali colek. Iya gitu. Iya gitu ya. Beda ya kalau Rasul udah mah dengan pakai 3 jari gitu. Makannya juga sebelum kenyang udah beres, kita mah udah beres aja masih ditanyain lagi gitu, ada lagi nggak, masih mau nambah gitu ya porsinya gitu. Ya Allah. Nah udah gitu makannya sebelum kerasa ulu hati mah kayaknya teh jangan ditolak tas sanggup gitu, padahal itu teh kebiasaan jelek kita gitu. Jadi usahakanlah kita belajar ya Bismillah gitu, sedikit-sedikit untuk kehidupan yang lebih baik, karena apa ya, generasi kita juga akan kita ajarkan seperti itu. Kalau kitanya membiasakan dengan kebiasaan yang seperti itu, akan terjadi ya turun-temurun ke generasi berikutnya gitu. Karena ya gimana ya, maksudnya kita kan sebagai madrasah utama gitu ya untuk anak keturunan kita. Kalau misalnya kita dengan pola biasa kita seperti itu, Nomor 2 akan menjadi
kebiasaan dan rantai yang terus menerus. Nanti anak kita dibiasakan seperti itu. Nanti anak kita bakal kayak gitu lagi keturunannya kayak gitu. Makanya kita harus belajar gitu ya, sedikit-sedikit akan hal itu gitu, karena ya kan panjang gitu, karena perjalanan kita itu kan bukan hari ini aja kan, namanya sejarah kan kemarin, hari ini, dan yang akan datang gitu. Jadi kita hari ini tuh adalah pencetus sejarah juga untuk masa depan gitu. Kebiasaan kita kemarin hari ini juga akan terjadi di masa depan. Karena kalau ibu-ibu nggak sih gitu, misalkan pernah nih pakai, contohnya ya, ini mah ilustrasinya, orang tua kita misalnya di foto pakai baju nanti model nanti namanya cutbray misalnya gitu ya. Nah terus kayak kita tuh pas dulu tuh kayak si mama gitu ini baju nantinya ada cutbray cara gitu, garila cara. Pas kita udah dewasa misalkan tren lagi, menemukan lagi yang si cutbray jadi tren lagi. Nah itu makanya kenapa yang namanya sejarah itu dari kemarin, hari ini, dan yang akan datang. Jadi sejarah itu 3 unsur gitu ya, kemarin, hari ini, dan yang akan datang. Bukan kemarin aja yang namanya sejarah, tapi kemarin, hari ini pun kita sedang menuliskan sejarah, dan yang akan juga itu adalah sejarah. Nah makanya hari ini ibu melakukan suatu kebaikan, itu akan menjadi sejarah di kemudian hari gitu. Ibu membiasakan diri minimal dari badan kita sendiri. Nah nanti kita akan meneruskan rantai kebaikan itu ke anak keturunan kita berikutnya kayak gitu ya. Jadi kalau hal-hal kayak tadi gitu minimal ya kita bisa pelan-pelan berubah kayak gitu. Kemudian dari sini Rasul itu biasanya, nah setelah membantu tadi rumah tangga, makan, kemudian Rasul menyempatkan tidur siang ibu ya. Makanya kalau kata kolot baheula mah, sebenarnya baru teh kudu bobo siang gitu, harus tidur siang. Nah Rasul aja bukan anak kecil aja yang tidur siang, teh orang tua harus kalau bisa disempatkan untuk tidur siang. Masalahnya apa? Biasanya ibu-ibu ribu barudak bawa-bawa biasa tidur siangnya. Nah terus Rasul itu kalau tidur siang tidak lebih dari 20 menit ibu. Anu nih 2 jam. Nah ibu-ibu biasanya abi udah terbiasa tidur siang, abi tidur siang kan 3 jam, wah itu bukan tidur siang namanya, karena pola hidup Rasul tidak lebih dari 20 menit gitu. Jadi untuk merefresh gitu ya badan kita di sebelum, biasanya ada yang mengatakannya, ulama mengatakan tidur itu sebelum sholat zuhur 20 menit gitu. Jadi lami-laminya ada gitu, jadi 2 jam, 3 jam senang tidur siang. Nah kemana sih mama? Tuh ayah di bawah siang ya, abang tadi tidur, nah itu pas asar cara gitu canggung kakiannya lah kan udah berlebihan. Nah itu cuma 20 menit ya. Kalau misalkan masih normal gitu ya, istilahnya mah ibu-ibu kan kalau nyapola lah sekedap cara gitunya, itu nggak apa-apa, normal gitu. Karena Rasul juga mencontohkan setiap hari itu diusahakan gitu, karena untuk merefresh gitu. Dan untuk aktivitas berikutnya kan Rasulullah itu tidur tadi ya, tidak tidur setelah asar dan tidak tidur setelah maghrib. Kalau kita mah jika nanti karena dipaksakan ya tadinya kuruna tidurnya sebelum duhur atau setelah duhur, kita mah pas waktu asar apa gitu, asar tuduh gitu, akhirnya tidur. Nah gitu kan, dah kumaha tuh terus terkuat, ayeuna mah terus tuduh bisaan, akhirnya tidur we, sakedap bapak atau sakedap we 30 menit we cenah, tapi setelah asar. Nah salah ya ibu, gak boleh. Kalau misalkan tidur setelah asar atau setelah maghrib, kata Rasul itu dalam sunnah hadis ya, bisa menyebabkan gitu kebingungan atau bisa memicu penyakit gila atau apalah kalau kita menyebabkan stres gitunya. Ibu-ibu nusak mumet wae mungkin bisa jadi kelelahan dari setiap harinya itu, dan mungkin yang tidak disengaja ketiduran pada saat mau asar atau setelah asar atau setelah maghrib gitu, karena udah capek banget gitu. Nah itu bisa menyebabkan
faktor stresor atau faktor stresnya lebih tinggi gitu. Jadi dikit-dikit asa capek, dikit-dikit asa mumet, dikit-dikit kepancing emosi. Nah itu kan salah satunya dari pola hidup kita. Kalau kita mau ikuti pola hidupnya Rasul, yaitu jangan tidur setelah asar dan jangan tidur setelah maghrib, karena Rasul tidur setelah bisa gitu. Jadi pokoknya paksa kena tahu tidur secara gitunya, paksa kena sakumaha penyakit, karena itu akan menyebabkan kita kebingungan. Pernah nggak pernahnya ibu-ibunya tidur gitunya setelah asar? Nah itu aku subuh itu jam sabarahan. Nah, itu penyakit gila sebenarnya gitu ya, kalau kata hadisnya gitu ya. Nah itu salah satu penyebab dari badan kita menyebabkan stresnya berlebih gitu. Jadi usahakan ya Bu ya, jangan tidur setelah itu. Dan di sini juga Rasul itu selalu memperhatikan asupan makanannya. Yang kayak gimana makanan Rasul? Makanan yang halalan, yang halal juga baik gitu ya. Nah, bala-bala kita halang ante toy. Insya Allah gitu. Ya mungkin bisa jadi gitu ya. Bala-bala itu kurang toyib ya. Karena apa ya? Mungkin untuk ibu-ibu yang makan satu bala-bala, Salah deui we. kalau misalkan secara ilmu kesehatan ya harus dibakar kalorinya setelah makan satu bala-bala, bakal kalorinya dengan olahraga ya mungkin. Atau setelah ini teh bade ka bumi teh kurilingan heula di dieu 10 putaran gitu Bu ya. Si ibu teh linglung cenah ibu nu dan teh kurilingan. Nah makanya kan di situ ada yang disebutkan makanan yang halal dan juga baik gitu. Nah kalau misalkan kita cuman mengutamakan halal mah banyak ya yang halal, cuman lebih ke tadi ketika suatu hal yang berlebihan itu kan jadi tidak baik gitu. Makanan yang halal juga baik, jadi yang udah pasti porsinya ala Rasulullah gitu yang halal dan juga baik. Nah kalau misalnya kita terlalu berlebihan juga kan tidak baik ya. Misalkan nih kan kita seneng sambalnya, di antara orang Sunda mah nggak pernah nggak suka sambal ya, pasti senang wainya karena sambal mah gitu. Tapi misalkan dia nyambal nanti saon langsung digerus dan seep sedekulan gitu. Nah itu kan juga tidak baik ya. Ya kalau mungkin nyocol-nyocol biasa mah masih normal gitu Bu. Karena naon gitu kan banyak ya kasus yang bertanya ke saya gitu ya. Kalau misalkan lagi hamil, senang lah makan sambal. Kayak orang kan bisa muncul, bisa menstruasi cenah gitunya. Kumaha atau misalnya ibu lagi menyusui. Bagaimana Bu, cerita yang sambal gitu ya, tapi orang makin berenang jadi ikutan kepedesan cina gitu. Nah itu kan harus pakai ilmu gitu ya untuk menjelaskan itu apakah mitos atau fakta memang gitu. Kalau misalnya suatu yang berlebihan itu pasti tidak baik. Jangankan ya untuk anak kecil, untuk dewasa aja, untuk badan kitanya sendiri juga bakal berbeda. Atau misalkan contohnya kayak mitos-mitosnya jangan makan es senang, nanti air susunya akhirnya senang bakal iya cenah ka bayi cenah gitu ya, air makanan esnya gitu kan bukan seperti itu. Karena yang kita makan masuk ke mulut, ke tenggorokan, ke kerongkongan, ke lambung, sedangkan ASI harus proses dulu ya, pemprosesan ASI itu kan gitu, nggak langsung ujung-ujung es yang kita makan langsung ke ASI gitu. Nah mungkin ibu-ibu di sini pasti udah lebih pintar lah, karena pasti mau mungkinnya nggak punya gadgetnya, punya pasti di gadgetnya udah baca lah minimal gitu ya hal-hal yang kayak gitu. Karena ya mungkin ibu bisa ya nanti dijelaskan gitu, minimalisir gitu hal-hal yang kayak gitu. Karena postur tubuh kita udah beda gitu ya Bu ya, dari mulai bulu ke tenggorokan, kerongkongan, ke lambung, itu pasti perjalanannya. Aina minum, Aina makan es dari mulut aja ke sini emang masih dalam bentuk es ya? Sudah ya. Nah udah cair, belum lagi masuk ke sini tambah cair. Hadir udah lebur Bu, di sini panas. Udah panas. Nah, di lambung kita tuh udah panas karena di lambung aja udah diproses gitu. Kayak misalnya kita makan cabai gitu ya, di dia sambal adina itu ujung-ujung jadi sambal kan, kamu udah bentuknya beda
karena ya udah diproses dalam tubuh kita gitu. Jadi jangan sampai hal-hal yang kayak gitu ya. Jadi kita teh tidak bisa berpikir jernih gitunya. Jadi termakan apa ya, mitos atau fakta gitu ya. Tapi kita berusaha untuk mencari, karena di HP kita itu kan smartphone gitu ya. Jangan sampai HP kita lebih smart daripada kita gitu ya. Nah jadi hal-hal yang kecil kayak itu dipelajari lagi bisa di sini. Jadi ibu-ibu usahakan ya kalau misalnya makanan itu tidak berlebihan. Biasanya Rasul itu lebih senang makanan yang sayur-mayur gitu ya. Jadi makan sayur dan tidak terlalu banyak makanan daging gitu. Rasul senang sayur, senang buah gitu. Biasanya anak-anak sekarang itu kebanyakan gak suka sayur. Biasanya begitu. Jadi ibu-ibu bisa dibiasakan, dikenalkan gitu sejak kecil ya, sejak TK untuk makanan sayur itu. Karena anak-anak tuh kalau udah nggak mau makan sayur tuh udah gening. Ibu-ibu sekarang mah, ibu-ibu Gen Z mah nya, Gen Z mah udah kayak aku nggak mau makan itu. Nugget aja sosis, nugget sosis. Ya, udah aja yang simple gitu ya, yang frozen aja gitu. Nah Jadi itu kan paksa. malah efeknya tidak baik untuk kesehatan tubuh ya. Jadi diusahakannya dikenalkan makanan sayur, karena kan ya tadi ya kalau misalkan perihal bawang pasti kan mencicipi gitu juga kan, kalau misalkan melihat dari dagingnya kan baik, cuman kalau misalkan dari caranya tidak baik jadi tidak halal kayak gitu. Tapi kalau sayur mah kayaknya nggak ada dipuncit-puncit ya. Kalau sayur mah ibu-ibu motong langsung sendiri juga udah langsung halalan sayur gitu kan ya. Nah jadi diusahakan gitu, karena Rasul juga senang makan sama sayur-sayuran gitu ya. Untuk itu kan setelah tadi ya, setelah maghrib itu tadi ada pertanyaan di awal ya sebelum naik ke sini. Kalau mau makan malam gimana? Nah Rasul nggak makan malam, mengurangi gitu hal-hal kecil asupan nutrisi ke dalam tubuh ketika malam hari, kecuali minum gitu. Nah, kalau misalkan terlalu banyak makan, apalagi kan kita mah aduh ngaliwat malam-malam cenanya badai kumaha eta diproduksinya, sedangkan proses pembentukan atau pemrosesan makanan ke dalam tubuh pada saat malam hari itu akan terhambat ketika kita sedang tidur. Sekarang nih makanan masuk ke dalam tubuh kita. Pas waktu mau diproduksi, badan kita teh kok ini teh sistemnya pada berhenti, cenah gitu, bingung. Jadi ada bahan tapi kok nggak ada kerjanya gitu. Nah makanya itu yang menyebabkan perutnya jadi buncit, terus ya kegemukan, Lemaknya bergelambir. Iya, lemaknya bergelambir, nah kayak gitu ya. Jadi diusahakan kalau makan malam yang ringan-ringan aja, mungkin boleh sayur atau buah ya gitu. Paling segitu buat ibu-ibu ya paparan dari saya mengenai kesehatan pola hidup sehat ala Rasul. Mudah-mudahan sih bisa dipahami ya, tidak terlalu baku merenya, bisa dapat dicerna lah gitu ya hal-hal yang kecil. Mudah-mudahan kita bisa mulai dari diri kita sendiri dan bisa menciptakan generasi penerus kita ya. Sekian mungkin dari saya. Ada sesi berikutnya. Atuh banyak pertanyaan mal ibu-ibu, jangan dipendam sudah dijerawat. Sok nyari kaki jadi jerawat. Boleh sesi tanya jawabnya di akhir biar lebih luas ibu-ibu gimana? Kalau saya sih bebas aja ya, karena pasti masih di sini. Ya paling itu aja paling ya Bu Widi ya. Nanti sesi tanya jawabnya masih dirangkai karena paparan materinya baru. Nah boleh ya disimpan dulu pertanyaannya. Akhir dari saya, mudah-mudahan bisa dipahami. Mohon maaf apabila ada kekurangannya.